Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsa, pembelajaran 4. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anak ibu bagi yang belum like, subscribe, share, silakan ya, supaya channel YouTube kita ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share. Oke, anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita hari ini adalah segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. 2. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. 3. Pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Mungkin anak-anak ibu sudah sering ya melihat di lingkungan atau melihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Seperti ini. Segitiga sama sisi sama panjang dan sudutnya juga sama besar. Selanjutnya persegi. Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Selanjutnya segi 6 beraturan. Sisinya sama besar, sama panjang ya, sudutnya juga sama besar. Jadi contoh segi 6, jadi contoh segi banyak beraturan itu ada segitiga sama sisi, ada persegi, dan ada segi 6 beraturan. Selanjutnya segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Kita perhatikan gambar ini anak-anak. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang sisinya tidak sama, sudutnya juga tidak sama besar. Persegi panjang, sisinya ada yang sama, ada yang tidak, berarti tidak sama semuanya. Nah, berarti dia tidak beraturan. Walaupun sudutnya sama besar. Selanjutnya layang-layang. Layang-layang mempunyai sisi yang tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar. Begitu juga dengan belah ketupat. Anak ibu bisa melihat sudutnya juga tidak sama besar. Jadi segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjangnya atau sudut-sudutnya yang tidak sama besarnya. Ya, anak-anak semoga paham. Ini contohnya segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, dan belah ketupat. Selanjutnya, 2 gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Jadi anak-anak ingat, peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram ya. Peta pikiran itu memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Contoh Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng yang berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Gagasan pokok. Reok Ponorogo
berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Reok Ponorogo merupakan, ini adalah gagasan pokok. Reok Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Gagasan pendukung, anak ibu bisa melihat ini. Pertunjukan reok ini menampilkan apa? Yang berbentuk singa barong. Singa barong menceritakan tentang Raja Ponorogo berniat melamar Putri Kediri. Isi dari cerita reok Ponorogo merupakan gagasan pendukungnya, singa barong dan isi cerita reok Ponorogo. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi menjadi bangsa yang kuat. Anak-anak, kita melihat ini adalah burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang oleh cakar burung Garuda adalah alat pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika mengungkapkan persatuan dan kesatuan berasal dari keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Selain Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia memiliki alat pemersatu, yaitu Dasar Negara Indonesia, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu, lambang negara Garuda Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu-lagu perjuangan. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Anak ibu bisa melihat seperti gambar ini, dia bersatu walaupun berbeda-beda. Kita bisa melihat dari pakaian adat yang digunakannya. 1. Menghormati teman yang beribadah. Itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. 3. Menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. 4. Menghormati keragaman budaya lain. 5. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Itu adalah bagaimana sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Anak-anak jangan lupa baca buku tema, ulangi lagi pembelajarannya di rumah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, bagikan, dan tekan lonceng bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.